Shalom, puji Tuhan, kita dapat kembali di tempat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita hadir pada hari ini menunjukkan bahwasannya kita percaya kepada Tuhan. Dialah yang telah menyelamatkan kita. Maka kita datang dengan sungguh-sungguh di tempat ini. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Meninggalkan segala keangkuhan kita, egois kita, dosa-dosa kita, tinggalkan semua. Maka pastilah ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jikalau kita datang beribadah di tempat ini, ya setengah hati, ya tidak 100%, tidak mendatangkan faedah. Percaya atau tidak percaya, Tuhan berkata Tuhan pasti memberkati orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Tidak ada kata separuh, tidak ada kata 75%, tidak ada kata 90%, segenap 100%. Itu usaha kita, ya. Itu maunya kita kepada Tuhan. Walaupun orang melihat kita, nampaknya bapak ini enggak sungguh-sungguh, ibu ini enggak sungguh-sungguh, tapi Tuhan hati kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mungkin saja sudah pernah didengar. Memang terkesan ini akan diulang kembali supaya kita ini, ya, jangan lupa gitu ya. Kenapa ada kitab ulangan? Supaya jangan kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Diulang. Tapi kali ini saya ulang dalam versi yang berbeda. Dengan judul topiknya adalah rencana iblis dibalikkan menjadi rencana Allah. Mari kita lihat ayatnya, Bapak Ibu. Dalam Roma 8 ayat 28, dua ayat ini sebagai dalil atau sebagai dasar fundamental kita supaya kita tahu tentang hal rencana iblis dan tentang rencana Allah. Mari kita baca, boleh lihat di layar. Roma 8 ayat 28 dan Kejadian 50 ayat 20. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kejadian 50 ayat 20 bersama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan itu artinya bukan percaya secara agamawi. Survei membuktikan cukup banyak kita kalangan agama Kristen percaya itu sekedar secara umum. Artinya percaya secara umum ya cukup. Yesus itu siapa? Tuhan Juru Selamat, selesai. Tapi tingkah laku tidak percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berarti kita membuka diri kita, membuka hati kita, pikiran kita, siap untuk diproses, siap untuk dibentuk, menjauhi larangannya, melakukan perintahnya. Itu percaya. Dalam bahasa Yunani, ginosko. Percaya itu bukan hanya sekedar percaya kepada Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Prabowo. Saya percaya, saya yakin Presiden Republik Indonesia ini adalah Bapak Prabowo. Katakan amin. Percaya kita ya? Pertanyaannya, tetapi apakah punya hubungan dengan beliau? Saya nggak punya hubungan dengan beliau, ya, nggak pernah komunikasi dengan dia.
Itulah percaya secara umum. Tetapi percaya secara sudut pandang Alkitabiah, berarti kita punya hubungan dengan Yesus. Bukan KTP. Jadi kalau kita beribadah Bapak Ibu Saudara, datang kemari, percaya dengan Yesus. Saudara Bapak Ibu melakukan ibadah paten, bagus, itu ritual. Tetapi yang kedua, apakah waktu kita beribadah kepada Yesus, percaya kepada Yesus, apakah hubungan saya dengan Yesus punya hubungan dengan Tuhan? Ini masalah spiritual. Kalau masalah spiritual, Bapak Ibu Saudara, adalah masalah di mana kita punya keyakinan Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir dalam setiap di mana saya berada, di rumah, di pekerjaan, di ibadah. Kebanyakan orang merasakan Tuhan hadir itu di gereja. Tuhan gak hadir di luar saya bekerja, sehingga saya gampang jatuh dalam dosa. Saya lakukan dosa karena gak ada Tuhan di sini. Saya lakukan. Tuhan ada di mana-mana. Katakan amin. Maka mereka yang terpanggil, saya terpanggil, Bapak Ibu Saudara terpanggil, dipanggil oleh Allah, masuk dalam rencana Allah. Ada dua rencana dalam kehidupan dunia ini sejak dunia ini diciptakan. Ini perlu kita pahami, jangan tidak dimengerti apakah jalan saya ini rencana Tuhan, apakah jalan saya ini rencana iblis. Hanya dua. Masuk dalam rencana Allah, kita terpanggil dalam rencana Tuhan. Rencana Allah tidaklah berniat untuk membinasakan kita. Rencana Allah tidak berniat untuk membunuh kita, tapi rencana Allah selalu berkata, indah pada waktunya. Gak ada kita diciptakan Tuhan buruk pada waktunya, jelek pada waktunya, celaka pada waktunya, musnah pada waktunya. Tidak. Rencana Tuhan kekal bagi kita selama-lamanya dan selama-lamanya sampai selama-lamanya hingga selama-lama-lamanya. Itu rencana Allah. Tetapi di dunia ini masuk rencana iblis. Ini jangan terjebak bagi kita. Jangan terjebak dengan ajaran-ajaran dunia ini. Rencana iblis adalah membunuh, membinasakan. Tidak ada rencana Allah membunuh. Tidak ada rencana Allah membinasakan. Jangan dipercayai. Oh Pak, rencana Allah itu kita harus mati untuk dia. Gak ada. Rencana Allah indah pada waktunya. Jadi kalau ada rencana niat jahat, dibohongi, didustai, dianiaya, itu bukan rencana Allah. Itu rencana iblis. Amin. Sampai sini kita sepakat pegang itu firman Allah. Jangan digoyahkan. Apapun kata Alkitab, kodrat Allah tidak boleh menentang apa yang sudah direncanakan, yaitu damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Itu Allah berikan kepada kita. Itu kodrat yang sudah diberikan kepada umat percaya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu rencana Allah. Jangan ragu-ragu. Tetapi rencana iblis membisik Adam dan Hawa. Adam, kalau engkau makan buah pengetahuan ini, engkau tidak akan mati. Hawa, makanlah buah ini. Kalau engkau makan, engkau akan sama seperti dia. Itu rencana iblis, berbisik, menggoda. Tapi rencana Allah berkata, jikalau engkau makan buah itu di tengah pohon pengetahuan, di tengah taman itu, pohon pengetahuan itu, engkau akan mati. Tapi iblis tahu, maka Adam dan Hawa jatuh kepada rencana si iblis jatuh. Apakah Allah diam saja? Tidak. Allah akan membuat rencana yang indah bagi Adam dan Hawa dan keturunannya, dibuatnya, ya, supaya
manusia yang jatuh dalam dosa, yang sudah masuk ke rencana iblis, diambil Tuhan, masuk pada rencana Allah, hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, rencana Allah itu bukan takdir. Rencana Allah itu bukan takdir. Kita nggak percaya dengan takdir. Takdir, saudara harus bisa bedakan ya. Takdir dan rencana Allah itu berbeda ajarannya. Berbeda. Di Alkitab, Bapak, Ibu, saudara, ya, takdir itu tidak ada. Takdir itu sama seperti karma. Apakah rencana Allah dan takdir itu? Mari kita lihat perbandingannya. Mari kita lihat, Bapak, Ibu. Nah, kalau takdir, sumber penentunya ditentukan oleh kekuatan kosmik, hukum karma atau keputusan mutlak tanpa relasi pribadi. Sudah mutlak itu. Kau masuk nerakalah kau. Ini masuk surgalah kau. Kau kalau sudah mati, kalau engkau baik, engkau jadi malaikat, jadi dewa dan dewi. Kalau engkau melakukan hal tidak jahat, yang jahat, engkau jadi binatang. Ada hal-hal tersebut ajarannya. Ya. Tetapi kalau rencana Allah ditentukan oleh Allah yang berdaulat, penuh kasih dan berpribadi, itu sumber penentunya. Yang kedua, peran manusia. Peran manusia, kalau takdir, peran manusia pasif, hanya menjalani apa yang sudah digariskan. Pak, Bu, sudah takdirlah saya orang miskin selama-lamanya, gitu ya. Saya berusaha bekerja dengan bagus, begini terus. Takdir sudah digariskan sang ilahi. Itu nggak ada dalam kitab. Itu konsep iblis ya. Kalau takdir itu konsep iblis, maksud saya, supaya kita paham. Nah, kalau rencana Allah, manusia diajak aktif, beriman, taat, dan mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Saudara mau datang ke gereja hari ini, mau tidak datang, itu keputusan Bapak, Ibu, Saudara. Bisakah saya nggak bisa datang beribadah hari ini? Bisa? Bisa. Buktinya banyak ini, kalau Bapak nggak datang. Dia mengambil keputusan yang salah. Hari Minggu nggak beribadah, salah. Tapi dibilang manusia mengambil keputusan. Kalau kita mengambil keputusan salah, ingat dampak rencana selanjutnya salah semua. Kalau saya salah milih, saya pilih kehendak saya pilih rencana iblis, maka saya tak akan pernah sampai kepada tujuan surgawi. Bisa, karena rencana Allah, kita ini bukan robot. Bapak, Ibu, Saudara diciptakan Tuhan, punya keputusan. Tapi ingat, keputusan benar adalah lakukan rencana Allah. Katakan amin. Nah, kemudian kebebasan dan tanggung jawab. Kalau takdir, kebebasan itu tidak ada. Manusia itu seperti boneka yang sudah ditentukan nasibnya. Semua sudah ditentukan. Nasib. Jangan ucapkan dalam iman Kristen, sudah nasibku begini, sakit. Sudah nasibku begini, sial. Sudah nasibku begini, ya begini. Sudah nasibku. Jangan, itu takdir. Sementara rencana Allah ada ruang bagi pilihan dan tanggung jawab moral. Jadi bukan nasib, ya. Selanjutnya, tujuan akhir. Kalau takdir, nasib baik atau buruk yang tidak bisa diubah. Jadi begini maksud saya. Saya anggaplah ya sutradara Astube Situmorang membuat film The Passion of the Christ. Saya susun ceritanya dari A sampai Z. Udah? Pak Simanungkali sebagai Jesus, ya, gitu kan?
Pak Yabes sebagai yang mencambuk-cambuknya begitu. Ini contoh ya. Semua sudah ditentukan perannya ya kan? Peran yang jahat, peran yang baik, sudah ditentukan peran si kaya, peran si miskin, sudah ditentukan. Bisa diubah? Bisa diubah? Gak bisa lagi. Saya sutradaranya. Saya sudah menakdirkannya. Saya sudah membuat skenario-nya. Saya buat. Nanti kau cambuk ke Yesus ya. Pak. Nanti begini ya. Cop. Peran Yesus nanti begini ya. Pak. Udah, sudah ditentukannya. Tidak bisa diubah. Itu disebut takdir. Jadi kita jangan percaya takdir. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa membedakan. Nanti kita lihat tentang mana rencana Allah, mana rencana iblis. Supaya kita tahu, ingat, kita sepakat pegang Alkitab tidak mengajarkan takdir. Orang sial bisa gak berhasil? Bisa. Hari ini saya sial, kesannya ya, sial, berdagang, modal 1 juta. Udah, rugi 2 juta. Aduh, sial. Kesannya sial ada kan? Berlomba tak pernah menang-menang. Aduh, sial, gitu kan? Tapi kalau bukan takdir, kita ini diberi Tuhan berdaulat untuk melakukan tanggung jawab kita, hak bebas kita. Yang sial-sial itu bisa diubah, yang miskin-miskin itu bisa diubah dengan tindakan, dengan usaha kita semaksimal mungkin. Amin. Bisa. Jadi kita nggak ditakdirkan untuk miskin, kita nggak ditakdirkan untuk sakit-sakitan, kita nggak ditakdirkan untuk mati sia-sia, tapi kita ditakdirkan berhasil. Kita, maksudnya bukan ditakdir, rencana Allah itu berhasil, rencana itu hidup kekal, rencana itu indah pada waktunya. Ya. Nah, kalau rencana Allah, keselamatan, pembaruan dan kemuliaan Allah. Nah, sifat hubungan dengan manusia impersonal itu takdir. Impersonal itu artinya ya tidak mempedulikan dengan yang lain begitu ya, orang lain. Tidak ada relasi, hukum yang kaku. Sementara rencana Allah rasional. Allah ingin umatnya mengambil dia dalam kasih. Kemudian dampak praktisnya, akibatnya Bapak Ibu Saudara, kalau takdir dikatakan bisa melahirkan sikap pasrah, buta, apatis, bahkan putus asa. Kalau sudah katakan ikut Tuhan, ya sudahlah Tuhan, terserah engkau lah Tuhan. Kalau engkau bikin aku susah, biarlah susah. Itu apatis ya. Kalau engkau bikin aku berhasil, ya bikin berhasil. Yang penting aku hidup bernapas, ya sudahlah Tuhan. Kalau ke gereja aku nggak dapat apa-apa, ya nggak ada apa-apa. Kalau aku gereja ada apa-apa, ya ada apa-apa. Apatis, cuek. Itu kalau takdir. Ya udah, kalau nasibku sial ya sial. Pasrah dengan keadaan situasi yang mendatangkan kerugian baginya. Pasrah. Ya udah begini aku Tuhan. Ya udahlah, begini aku terus. Itu apatis. Jangan demikian, amin. Alkitab berkata, saya harus berusaha. Dan dikatakan gini, melahirkan iman, pengharapan, keberanian, dan ketekunan. Itu rencana Allah. Oh iya ya, hari ini aku gagal. Aku hari ini gak ke gereja. Aduh Tuhan, karena pekerjaan. Aduh Tuhan, aku minggu depan berusaha Tuhan. Aku akan datang. Aku bisa melangkah ke rumah Tuhan. Bertobat aku Tuhan. Aku berubah Tuhan. Itu rencana Allah. Hari ini aku tahun ini gak pernah tamat baca Alkitab Tuhan. Udahlah, apatis aja Tuhan. Baca tak baca gak apa-apa kok. Gak masuk neraka kok. Baca kitab Tawarik gak baca kitab Tawarik gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Yang penting Tuhan memberkatiku. Apatis. Tapi dalam rencana Allah, Kejadian aku tamatkan. Keluaran aku tamatkan, Bilangan aku tamatkan, Yesaya aku tamatkan, Yakobus aku tamatkan, sampai kitab Wahyu aku tamatkan. Itu dalam Tuhan.
Aku nggak bisa beribadah 3 kali seminggu. 1 minggu aku usahakan. Ada waktu 2 ibadah bisa aku ikuti. Ada waktu 3 ibadah bisa aku ikuti. Itu rencana Allah. Rencana Allah tidak berkata kita untuk malas. Giat teguh melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan semuanya tidak sia-sia. Amin. Nah, itu dampaknya. Kita lihat poin-poinnya, ya. Satu hal, takdir kita sepakat dalam Alkitab tidak ada takdir. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat ini, bertahu ini ayatnya rencana Allah, ya. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yakobus 1 ayat 13, mari kita baca 1, 2 ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Rencana Allah jelek? Rencana Allah dikatakan kita sudah dirancangkan. Ya, saya ulang baca ini pelan-pelan supaya kita mengerti, jangan tertipu strategi iblis. Pak, saya sudah dirancangkan untuk dibunuh. Pak, saya sudah dirancangkan untuk susah. Pak, saya sudah dirancangkan untuk gak berhasil. Enggak demikian. Kata Tuhan, enggak demikian. Kata Tuhan, aku Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku Tuhan sudah merancangkan kepadamu. Apa yang ada padamu, aku sudah tahu. Aku sudah masuk rancangan kepadamu. Rancangan apa itu? Dikatakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan kemudian untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan. Saya sudah dirancang Tuhan. Seperti bangunan ini. Sebelum bangunan ini total 100% sudah dibentuk, ini sudah dirancang dulu di konsep arsitektur. Dihitung semua pondasi, kekuatannya semua sudah dirancang. Kalau lantai 2 bagaimana, kalau lantai 3 bagaimana, sudah dirancang dengan ahli arsitekturnya. Sudah diperhitungkan semuanya, sudah dikalkulasi semuanya. Demikian juga kita. Kita sudah dirancang Tuhan berdiri di bangunan yang kokoh, yang kuat, dasar yang kuat, iman yang kuat, tak tergoyahkan kiri dan kanan apapun. Rancangan yang sudah Tuhan berikan pada kita tidak sial, berhasil. Rancangan yang sudah Tuhan berikan damai sejahtera. Itu rancangan Allah yang penuh harapan bagi kita. Dan jangan katakan pencobaan yang kuhadapi ini adalah dari Tuhan. Tuhan mengizinkan pencobaan bukan untuk mencelakakan kita. Pencobaan datang itu dari si jahat. Pencobaan itu datang dari rencana si jahat. Kenapa? Kita dilihat iblis, Bapak Ibu Saudara-saudara, dipandang di mata kacamata si iblis. Orang sukses, orang berhasil, orang memperoleh hidup yang kekal. Masuk surga semua ini. Aduh, mana ini pengikutku? Maka Tuhan mengizinkan, menguji tes kemampuan iman kita. Datanglah si iblis mencobai kita, membuat rancangan. Aku akan merancangkan dengan Bapak Sitorus mungkin ya, contoh. Aku akan uji imannya, Tuhan telah izin. Aku akan buat dia luka, sakit dan sebagainya. Kena kita? Kena. Ada hal-hal tersebut Bapak Ibu Saudara, ada hal tersebut itu karena
pencobaan datang dari si iblis merencanakan tindakan-tindakan jahat pada kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan. Nggak bisa kita katakan, oh harus nggak dijalani. Enggak. Tuhan mengizinkan masalah, tantangan, pencobaan, penyakit, masalah anak, masalah istri, masalah ekonomi, masalah keluarga. Bukan untuk dihindari. Dihadapkan semua. Kita harus menghadap, kita harus jalani. Amin. Itu rencana Tuhan. Hadapi itu. Kau kan kuat. Imanmu teguh. Hadapi. Ada api di sini, Bapak Ibu Saudara. Arang. Udah? Sound system kita itu bentuknya emas. Semua emas murni 24 karat. Dikasih dengan kita cuma-cuma. Mau? Mau ya? Mau ya? Tapi si jahat gak suka dia jalan mulus. Enak kali kau ya. Kau langsung terima berkatmu. Damai sejahtera, ambil aja damai sejahtera. Ya, sukses, ambil saja sukses. Enak kali kau. Karena dunia ini pasti ada si pembenci, ada si dengki, ada si iri, pasti ada. Manusia aja tetangga kiri kanan depan belakang mungkin ada begitu. Iri, dengki. Kita berhasil, kita sukses, iri. Dibuat rancangan-rancangan tersebut. Dibuatlah ini jalan berapi-api, arang-arang. Kita pantau dari atas. Rencana Tuhan. Aku diberkati, ada emas di sana. Enggak lah. Enggak berani aku. Ini kalau ku injak bisa mati aku. Enggak lah. Enggak aku jalan itu, enggak aku jalani. Itu apatis. Udahlah. Mau dikasih Tuhan, gak kasih Tuhan, gak apa-apa. Yang penting aku bisa bernapas. Tetapi karena Tuhan mengatakan rancanganmu penuh pengharapan, itu penuh pengharapan. Maka dengan iman, yakin kokoh, jalani. Aduh Tuhan, beratlah aku Tuhan. Aduh Tuhan, tapi lagu mengatakan indah rencanamu Tuhan. Berat kurasakan Tuhan, berat kurasakan Tuhan. Gak sanggup aku Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan tolong gak? Tolong. Petrus jatuh ke danau ketika berjalan di atas air. Ini aku, lihat aku. Petrus berjalanlah. Udah? Petrus berjalan gak? Itu pengharapannya luar biasa. Melawan hukum alam. Bisa gak dia jalan? Bisa. Tapi di tengah jalan datanglah godaan. Dirasakan angin sepoi-sepoi dan semakin kencang. Dirasakan ombak semakin kencang. Maka kendurlah imannya. Jatuhlah mau tenggelam. Yesus, tolong aku Yesus, tolong aku. Ketika dia berseru, Yesus menopang tangan. Amin. Bisa dicapai? Bisa. Itu yang dimaksud rencana Allah. Kita sepakat, rencana Allah tidak mencelakakan. Rencana Allah tidak mencobai kita dengan kecelakaan, mencobai kita untuk rugi. Enggak. Tuhan enggak buat kita rugi, beruntung. Baca Alkitab, beruntung. Tanganmu tangan berhasil. Yusuf di mana-mana berhasil, di mana-mana berhasil. Itu rencana Tuhan. Rencana iblis rugi, sial, celaka dan sebagainya. Ingat, ya, kita sepakat bahwa rencana Allah itu baik adanya. Apa poin-poinnya? Saya baca biar lebih cepat. Rencana Allah yang pertama menciptakan dunia dan manusia dengan tujuan yang baik. Referensinya ada ayatnya ya. Ada dalil, ada ayat sumbernya. Jadi bukan mengarang ya. Biar kita tahu. Jadi menciptakan dunia ini dengan tujuan baik. Jadilah terang, baik adanya. Jadilah bintang-bintang, maka segalanya baik. Jadilah binatang, baik. Semua baik. Ciptaan Tuhan itu semua baik dan baik. Tidak ada yang tidak baik. Kemudian rencana Allah memelihara hidup umatnya. Ya, kita dipelihara. Kalau saudara punya peliharaan, saudara nggak pernah mencelakakan peliharaannya, betul? Pernah dicelakakan? Oh, saya memelihara anjing. Nanti supaya anjing ini kuat, ku tunjang-tunjang, ku pukul-pukul. Betul? Ku ambil pisau. Ini rencanaku, ku ambil pisau. Ini binatang ku pelihara. Ku ambil, ku tusuk-tusuk lehernya. Iya. Betul begitu?
Kalau kita punya peliharaan, pasti kita kasih makan. Kalau bisa makan yang lebih enak, yang layak dimakan. Kita sayang-sayang, bahkan kita peluk-peluk lagi. Begitulah Tuhan memelihara kita. Ya. Nah, kemudian menguduskan umat dengan Roh Kudus. Mengubah yang jahat menjadi baik. Ya, ingat ya, yang jahat diubah. Nanti kita bahas ini. Menghibur, menguatkan di tengah penderitaan. Kita susah, berat menghadapi hidup ini, Tuhan menghibur kita di tengah penderitaan. Memberi hidup kekal kepada yang percaya. Kita lihat rencana iblis. Apa rencana iblis? Kita baca Yohanes 10 ayat 10a dan 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2 ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pencuri ini adalah bapa segala dusta, Lucifer dan antek-anteknya. Datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau saudara dalam doa, dalam hidup ini, dalam proses hidup ini, Bapak Ibu merasakan ada sesuatu yang gak benar, jangan katakan itu dari Tuhan. Ini dari si jahat. Dalam nama Yesus, aku dihina, aku diejek, aku dicela, sakit hatiku. Dalam nama Yesus. Tetanggaku depan belakang taruh jimat-jimat, tangkal-tangkal, itu rencana si iblis, aku tolak dalam nama Yesus. Aku lihat orang gak senang sama aku, jangan bilang itu rencana Tuhan ya. Ada orang gak senang sama kita, itu gak rencana Tuhan, rencana iblis. Doakan Tuhan berkati orang yang membenciku, yang memusuhiku, ku berkati dalam nama Yesus, bertobat dan berubah. Itu rencana-rencana si iblis. Kalau ada aura-aura negatif yang kita alami, baik dalam perkataan sesama kita, baik dalam konflik pembicaraan kita, kita harus tahu, oh ini rencana manusia, ini rencana iblis. Gak damai hatiku, komunikasinya gak damai. Kita harus bisa begitu, amin. Kalau rencana Allah mendatangkan damai sejahtera, konsep yang benar mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau kita punya hubungan dengan teman-teman di luar, kalau ada sesuatu kita dalam berdiri atau berjalan atau duduk bersama, sesuatu yang auranya enggak benar lagi, kita tahu karunia membedakan roh, amin. Roh yang ada dalam diri saya, Bapak Ibu, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Saudara bisa mendeteksi, saudara bisa tahu yang saya hadapi ini ada niat jahat, ada niat buruk, niat baik, rencana Tuhan, rencana iblis, rencana manusia. Kita bisa tahu karena Tuhan pasti memberitahu kita. Karena Tuhan memberikan damai sejahteranya, maka kita tahu, oh langkah yang berikan Tuhan. Doakan demo-demo yang ada di Indonesia. Itu rencana si iblis, walaupun manusia dipakai. Ini enggak kita setuju? Ya, hancurkan, lempar pakai api, molotov, ledakan, gantungkan, seperti di negara Nepal kan? Apakah itu rencana Tuhan? Gak ada demikian. Tuhan bilang, doakanlah bangsa dan negaramu. Di mana engkau kubuang, di kota tersebut, doakan agar mendatangkan damai sejahtera. Jadi jangan lempar-lempar Bapak Ibu ya. Jangan ikut keramaian seperti itu. Itu bukan rencana Tuhan. Nah, jadi kemudian dikatakan si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang ditelannya. Inilah, kalau kita mudah ditelannya, Bapak Ibu Saudara, gak ada iman teguh, maka akan masuk dalam rencana si iblis. Jadi dia akan membuat rencananya kepada manusia, apa-apa saja. Yang pertama, menipu manusia dengan dusta. Ya.
Gak usah dibahas lagi, pasti mengerti tanda dusta ya. Kemudian mencobai orang untuk berdosa. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu bukan pencobaan-pencobaan yang berasal dari dari Allah ya, tapi dari si iblis ya. Kita sepakatnya, dia menggodai kita, dia cobai kita, lemah, jatuh. Nah, kemudian menghancurkan iman dengan penganiayaan atau godaan, menabur kebencian dan perpecahan. Kalau saya ada niat benci, Bapak Ibu Saudara ada niat tidak suka dengan seseorang, niat dendam, Bapak Ibu, bertobat. Amin. Itu bukan dari rencana Tuhan, itu rencana iblis. Menaburkan kebencian dan perpecahan. Kalau ada hal-hal perpecahan dan kebencian, ingat, itu rencana iblis. Tidak ada rencana Tuhan di situ. Kalau ini dilakukan, masuklah Bapak Ibu nanti ke rencana si iblis, akhirnya tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, kemudian membuat manusia takut dan terikat. Itu rencana iblis. Takut kegelapan, takut ke kuburan misalnya, takut dengan situasi akhir zaman ini. Serba kekurangan, takut, khawatir, cemas. Itu pekerjaan si iblis. Dan terikat dengan pekerjaan, terikat dengan narkoba, terikat dengan minuman keras, terikat dengan kecanduan, terikat. Itu pekerjaan siapa? Pertanyaannya, apakah itu rencana Allah? Apakah itu rencana iblis? Rencana Allah, kita nggak dibuat terikat dengan narkoba. Kita tidak dibuat terikat dengan miras. Semuanya lepas dengan berhala-berhala. Itu udah berhala. Kalau udah terikat itu berhala namanya. Itu poin kelima. Yang keenam, yang keenam maksud saya, manusia takut dan terikat. Dan ketujuh, membinasakan manusia dalam kebinasaan kekal. Jadi rencana iblis membuat kita agar jatuh dalam dosa, tidak bertahan, tidak bangun-bangun, tidak bangkit-bangkit, akhirnya kebinasaan ya. Ingat ya, rencana iblis neraka, rencana Allah sorga, rencana iblis membunuh dan membinasakan, rencana Allah damai sejahtera indah pada waktunya, tidak mencelakakan, penuh pengharapan. Itu rencana Allah ya. Iblis turun. Nah, kita lihat contohnya dalam Perjanjian Lama. Saya kutip beberapa ya yang bisa disampaikan hari ini. Kalau contoh-contoh cukup banyak, tapi yang nampak dulu. Contoh ya, kalau Bapak Ibu tahu cerita Yusuf, rata-rata pasti sudah tahu ya. Yusuf ya, Yusuf dijual saudara-saudaranya. Jadi anak Yakub menjual. Anak Yakub maksudnya Yusuf yang nomor 2 dari bawah, siap udahnya Benyamin ya. Berarti ada 10 yang tidak suka kepada Yusuf, punya rencana. Rencana Tuhan sudah diberikan kepada Yusuf. Apa rencana Tuhan? Sudah diberi penglihatan bulan, bintang dan matahari. 2 mimpi diberikan. Diceritakan kepada ayah, ibunya dan saudara-saudaranya. Ini rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya suatu saat akan menjadi penguasa. Suatu saat nanti saya sukses dan berhasil. Ini rencana Tuhan. Ini rencana Tuhan. Percayakah mereka? Yusuf, kau ini anak kecil, sok tahu kau. Tahukah kenapa bisa Yusuf tahu itu rencana Allah? Lewat doa, ya kan? Lewat kita memuji, menyembah Tuhan. Tak akan pernah mungkin kita tahu rencana Allah tanpa doa. Tak akan mungkin kita tahu rencana Allah nggak pernah baca Alkitab. Nggak akan mungkin. Saya nggak percaya, betul. Saya nggak percaya karena saya pegang firman Allah. Tak percaya saya kalau ada orang mengatakan rencana saya begini-begini. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, nggak beribadah ke gereja, nggak. Aku mendapat penglihatan dalam mimpiku. Aku akan menjadi anggota DPR.
Anggota DPR Bapak. Pernah gereja Pak? Enggak. Tapi Tuhan berbicara kepada aku. Aku anggota DPR nanti. Pernah tamat baca Alkitab Pak? Enggak. Jadi Bapak kok yakin kali? Iya, aku dapat penglihatan. Aku duduk di DPR pusat. Suatu saat nanti aku sana. Pertanyaan, itu rencana Allah atau tipu muslihat? Itu tipu muslihat. Rencana Allah harus disesuaikan dengan apa yang ada di Alkitab. Hubungan kita dengan Tuhan. Yusuf punya hubungan dengan Tuhan. Dia dapat penglihatan. Dan Tuhan berikan rencana yang indah baginya. Ini rencanamu. Emas itu akan menjadi milikmu. Udah? Datanglah rencana iblis. Mempengaruhi saudara-saudaranya. Maka Yusuf, Bapak Ibu Saudara, mau dibunuh, dimasuk ke sumur, mikir-mikir sayang dibuang ke sumur nanti mati konyol begitu, mendingan kasih jual sama orang Ismail, keturunan Arab sana akan diberikan, ambil, jual. Rencana siapa? Rencana Tuhan itu. Rencana mereka yang diilhami oleh iblis. Jangan bilang, rencana Tuhan, jangan. Jadi berjasalah dia kalau itu rencana Tuhan. Berjasalah dia atas keberhasilan Yusuf di Mesir. Ya, akhirnya masuk jadi pembantu. Dah, rencana Tuhan jadi pembantu. Enggak rencana Tuhan jadi pembantu, enggak rencana Tuhan. Difitnah istri Potifar, rencana Tuhan. Enggak, itu rencana Potifar. Masuk penjara. Rencana Tuhan masuk penjara? Tidak. Dia jalani semua tantangan rencana si iblis itu. Tantangan tak datang. Aku hadapi semua itu. Kenapa rupanya? Kan begitu, amin. Ku hadapi itu semua. Kenapa? Aku tahu Tuhan sudah melihatkan visi itu. Aku sukses, aku berhasil, aku menjadi penguasa. Aku hadapi semua itu. Begitu iman percaya kepada Tuhan. Jangan apatis. Udahlah, enggak lah. Enggak sanggup, udahlah. Jangan. Hadapi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya berhasil enggak rencana Allah dalam hidup Yusuf? Berhasil menjadi orang nomor 2. Amin. Itu rencana Allah. Tapi si iblis datang merusak, berusaha menggagalkan. Tak berhasil. Ingat, rencana Allah membuat kita kuat dalam damai sejahtera Tuhan. Tidak terombang ke kiri, tidak terombang ke kanan. Maju terus, tidak ada kata mundur. Kalau mundur rencana iblis, maju rencana Allah. Datang tantangan, hancurkan. Tantangan kedua, tantangan ketiga, hancurkan. Lewati semua. Aku bisa karena Tuhan menyertai aku. Itu contohnya. Jadi itu rencana iblis diubah menjadi rencana Allah. Nah, bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, di Mesir, ya, di Mesir, bangsa Israel jadi budak kerja paksa, dan banyak bayi-bayi yang kecil mati karena dianggap nanti akan muncul seorang pemimpin. Tapi akhirnya Allah membalikkan semua itu, ya. Sakit nggak dipukuli? Sakit nggak diperbudak? Sakit. Tapi Allah membalikkan itu, justru melalui penindasan itu bangsa Israel bertumbuh makin banyak. Allah membangkitkan Musa, membebaskan mereka dengan mukjizat besar dan membawa mereka keluar dari Mesir. Kalau tidak diperbudak Israel, tentu tidak akan keluar, ya. Tapi ini ada rencana-rencana Firaun. Akhirnya rencana Firaun yang diilhamkan oleh iblis atau roh jahat atau kuasa-kuasa gelapan diubah Tuhan, dibalik Tuhan, dibalikkan Tuhan. Akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Contoh selanjutnya, Daud. Ya, kalau saudara tahu cerita Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Saul. Saul sudah punya rencana banyak sekali niat-niat untuk membunuh Daud. Ya, padahal Daud itu apanya ya? Menantunya ya. Bayangkan, mau dibunuh, rencananya bunuh, jumpa bunuh. Pertanyaan, itu rencana Allah atau rencana iblis? Rencana iblis.
Tapi dibalikkan Tuhan. Daud semakin terlatih. Daud semakin kokoh kuat imannya. Semakin teguh. Dan akhirnya Daud menjadi raja. Amin. Jadi dibalik ya. Rencana-rencana iblis dibalik semua. Nah, kemudian kalau tahu saudara cerita Haman dan Mordekai, ya. Haman, Bapak Ibu Saudara, adalah penasehat raja. Dia benci kepada orang Yahudi. Dia benci kali dengan Mordekai. Kenapa? Kalau dia lewat naik kuda, Haman biasanya orang-orang yang pejabat tinggi itu harus disembah, sujud rasa hormat. Mordekai nggak mau, benci dia. Ih, siapa kau? Kau nggak mau nyembah aku ya? Nggak menghormati aku ya? Nah, Mordekai punya prinsip, yang disembah, yang dihormati setinggi-tingginya itu hanya Tuhan. Amin. Dia pertahankan imannya. Dan Mordekai membuat rencana akan disula, dibuatnya sula. Sula itu tiang yang runcing, ya, akan ditusuk. Memang banyak pengertian lain, tapi saya dapat pengertian sula itu sula seperti bambu yang runcing, ditusuk. Kalau saudara pernah lihat penyiksaan-penyiksaan yang sadis, ditusuk, entah ditusuk, digantung lagi tuh, ya, ditancapkan begitu. Itu dibuatnya. Dia dapat cincin dari raja. Apa kau mau perbuat? Perbuatlah itu. Dibuatnya peraturan, ya, untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Dan terkhususnya Mordekai dibuatnya. Ternyata Bapak Ibu singkat cerita. Allah membalikkan semua kasus itu, mendatangkan kebaikan bagi Mordekai. Haleluya. Diangkat dia menjadi penasihat raja. Mordekai. Itu contohnya. Jadi segala sesuatu yang tidak baik diubah. Kita lanjut ke Ayub, ya. Ayub demikian juga Bapak Ibu Saudara. Rencana iblis ingin menghancurkan iman Ayub lewat penderitaan yang hebat. Anaknya mati. Apakah itu rencana Tuhan? Tidak. Itu rencana iblis. Dia kena penyakit. Apakah itu rencana Tuhan? Tidak. Itu rencana iblis. Iblis bertanya kepada Tuhan, bolehlah bukalah pagar-pagar itu Tuhan, pagar perlindunganmu. Ingat ya, orang percaya itu dilindungi pagar. Pagar perlindungan Tuhan itu ada bagi kita. Bukalah pagar itu Tuhan, supaya tahu dia apakah dia mengucap syukur kepadamu. Bukalah. Iya, saya buka pagarnya. Perlindungan ini Ayub buka pagarnya. Karena Ayub itu setia. Setia beribadah, setia berdoa, setia membaca Alkitab, itu memagari kita, aura Tuhan. Amin. Kalau saya setia membaca Alkitab, maka saya semakin diaurakan Tuhan perlindungan. Setia saya berdoa, maka Tuhan akan memagari saya. Setia saya beribadah, maka Tuhan akan memagari saya. Setia saya memberikan persembahan persepuluhan, persembahan lain, maka Tuhan akan memagari saya. Kan dia setia ya, memberikan persembahan dan sebagainya, beribadah, maka dibilang orang saleh. Ya, saleh, Ayub itu orang saleh. Saleh itu, Bapak Ibu lihat di Kamus Bahasa Indonesia, saleh itu orang-orang yang taat beribadah kepada Sang Pencipta. Saleh, rajin baca Alkitab, saleh, rajin berdoa, saleh, rajin membantu orang, saleh. Itu disebut orang saleh. Amin. Dia saleh, tapi dibuka pagar. Iya, kebuka. Datanglah si iblis membunuh anak-anaknya. Stop, mati. Mati anaknya. Datang lagi iblis, bukan sekali lagi. Dibantai semua ternak-ternaknya, cap hartanya habis. Pertanyaannya, yang menghabiskan harta itu siapa? Rencana Tuhan? Rencana iblis. Dan Ayub mengatakan, aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Datanglah istrinya. Sok pandai ngomong kau, berkhotbah kau. Kutukilah Tuhanmu itu, matilah kau. Kau udah begini bersyukur pula kepada Tuhan. Udah susah kita, udah miskin kita, udah kere kita, gak punya apa-apa kita. Harga beras naik terus, kau gak kerja. Penghasilanmu dikit. Apa mau dimakan kita?
anak kita butuh makan, mau begini begitu, orang sekolah begini. Udahlah, nggak usah beribadah lah, kerja aja lah kau, cari uang lah kau. Ngapain itu? Paling-paling kalau mati udah selesai. Itu kata sang istri, kutukilah Tuhanmu tuh, matilah kau. Boleh begitu istri ngomong pada suaminya? Gak boleh. Dalam susah, sakit, sehat, kaya, miskin, itu janji pernikahan. Amin. Apakah Ani kamu menerima antoh dalam susah, kaya, miskin, sehat, sakit? Ya, saya terima. Udah. Tiba nanti pelaksanaan dalam rumah tangga, sang suami kecelakaan, lumpuh, nggak bisa jalan, kehidupan ekonomi turun, datanglah si istri, nggak berfaedah kau lagi suamiku, nggak ada kau lagi itu, nggak bisa cari uang kau begini, udah cerailah kita, cerai. Padahal dalam Alkitab nggak bisa begitu, haleluya. Nah, akhirnya apa? Apa rencana Tuhan, rencana Allah? Akhirnya Ayub dipulihkan 2 kali. Amin. Nah, kemudian Daniel di gua singa. Ya, dia beribadah kepada Tuhan. Tapi dia dihukum, dan apa yang dibalik Tuhan lagi, rencana-rencana jahat itu, ya, Allah menutup mulut singa, Daniel selamat, dan Raja Darius memuliakan Allah Israel. Ini contoh-contohnya. Kemudian di Perjanjian Baru, ya, Yohanes Pembaptis dipenjarakan, kemudian dibunuh. Apa yang terjadi? Darah Yohanes menjadi benih keberanian dan pelayanan, mempersiapkan jalan bagi Yesus, tetapi dikenang sepanjang zaman. Dan kita lihat lagi, waktu Yesus disalib, apakah Yesus disalib itu rencana Allah atau rencana iblis? Rencana iblis diubah menjadi rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengajak untuk polemik ya. Tapi saya sudah awal berkata, ingat, rencana Allah tidak ada niat membunuh, tidak ada niat mencelakakan. Rencana Allah kita nggak dibuat seperti robot, paham ya? Nggak dibuat seperti robot, enggak. Saya nggak bisa begitu memahami Allah. Masa saya jadi robot ya? Saya jadi aktor dan aktris dalam sutradara Tuhan Allah, enggak. Saya punya kebebasan, saya punya hak bebas. Ya, jadi iblis membuat rencana kepada Yesus untuk dibunuh, untuk dihukum mati, untuk dilenyapkan. Itu rencana iblis. Dalam Matius, kita baca bersama-sama. Matius 26 ayat 3 sampai 4. 1, 2 ya. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Siapa mau dibunuh? Yesus. Apa rencananya? Hukuman mati. Hukuman mati. Tuhan tidak merencanakan kita untuk dihukum mati. Tapi mereka punya rencana untuk melenyapkan Yesus. Dibuat rencana konsep nanti begini, nanti begini, nanti begini. Kita jumpai Yudas. Yudas adalah pengkhianat. Ya, akhirnya iblis berbisik kepadanya dan merasuki dia untuk menggenapi. Maka genaplah, tibalah rencana iblis atas diri Yesus. Lakukanlah itu, kata Yesus. Laksanakan itu. Maka rencana iblis untuk membunuh Yesus lewat penyaliban, hukuman mati. Dalam Kisah Para Rasul 2 di ayat 23 kita baca bersama-sama. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut,
karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Maha tahu, amin. Kalau saya punya rencana baik, Tuhan tahu enggak? Tahu. Kalau saya punya rencana buruk, Tuhan tahu enggak? Tahu. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan punya rencana menyelamatkan manusia. Punya rencana, maka ada istilah Mesias. Maka muncullah Yesaya 53. Tuhan sudah lihat akan dicambuk, dipukuli, wajahnya tak dikenal, hancur belur, berbilur-bilur. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Tapi pertanyaan, kalau Tuhan melihat itu rencana Dia? Tidak, itu rencana iblis mengena sang putra Allah itu. Digenapilah rencana itu oleh imam-imam dan ahli Taurat lewat ilham daripada rencana iblis untuk membunuh Yesus. Tapi Tuhan tahu, Tuhan punya rencana. Yes, Tuhan Allah Bapa mengatakan, taatlah sampai mati di kayu salib. Amin. Di Filipi 2 ayat 8 itu, taatlah. Sejelek-jelek apapun yang kita hadapi, seburuk-buruk apapun yang kita hadapi, taatlah terhadap namanya jalan salib itu, maka Tuhan akan mengubah menjadi yang mulia. Jadi Yesus menjalani, menggenapi rencana si iblis. Tapi si iblis tidak tahu ujung-ujung rencana Allah. Yesus mati, mereka tertawa. Betul? Sudah mati jikalau engkau anak Allah. Turunlah dirimu. Mana rencana Allah itu? Turunlah kau. Diolok-olok. Kalau itu rencana Allah, berarti orang mengatakan salibkan Yesus. Diurapi, salibkan Yesus supaya disalibkan. Gak ada kata pengurapan bagi orang yang mengolok-olok, menipu, meniat jahat, membunuh. Gak ada itu. Salibkan Yesus. Itu Pak, itulah rencana Allah. Salibkan Yesus. Mana rencana Allah mengatakan salibkan. Itu rencana iblis. Dibalikkan oleh Tuhan. Rencana si jahat itu dibalikkan Tuhan menjadi rencana karya keselamatan bagi Tuhan. Amin. Bermula salib ini adalah hukuman mati. Tempat orang terkutuk. Kan gitu orang mengatakan, terkutuk kau, salib kan? Tapi Tuhan ubahkan salib ini menjadi tempat yang mulia. Menyelamatkan kita yang berdosa. Amin. Itulah rencana iblis diubah menjadi rencana Allah. Bapak Ibu, saya singkat. Contoh Stefanus juga, ya, karena keterbatasan waktu. Kemudian Saulus, banyak. Saulus punya rencana niat jahat ke Damsik, diubah Tuhan menjadi Paulus pemberita Injil seluruh bangsa-bangsa. Kemudian Yohanes di Patmos, dikira orang mati di Patmos, tapi Yohanes menulis surat-surat, kitab Wahyu dan sebagainya untuk mewartakan kabar Injil, kabar baik kepada umat percaya. Nah, poin terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, agar rencana Allah terjadi dalam kehidupan percaya. Pertama, berserah penuh kepada Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan. Saya nggak perlu jelaskan poin-poinnya ya. Ini intinya, berserah kepada Tuhan. Serahkan aja, ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 itu. Kemudian hidup dalam ketaatan kepada firman. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Dan kemudian tetap setia dalam proses termasuk penderitaan. Setia, proses penderitaan itu kita hadapi, tidak perlu dihindari. Jalan terus, ya. Nah, kemudian memiliki sikap pantang menyerah, maju terus. Tidak ada mundur, maju terus. Dan pesan terakhir, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya. Rencana jahat manusia atau iblis tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Allah sanggup memakai kejahatan sebagai alat untuk mendatangkan kebaikan. Rencana Allah akan tergenapi dalam hidup orang percaya bila ada syarat dan ketentuannya. Bila apa? Ia hidup berserah, taat firman, tekun berdoa,
dipimpin Roh Kudus, tetap setia dalam penderitaan, pantang menyerah dan mendahului kerajaan Allah. Itulah rencana Allah akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, agar kita sadar bahwa rencana si jahat pasti diubah menjadi rencana yang baik dalam hidup kita. Haleluya.